Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para rabu simulja, wabil khusus sayyidi akhina fillah walillah Al-Habib Sayyid Mahdi bin Muhammad bin Ali bin Saleh Al-Haddar dan Habib Amin Al-Mahdali, akhi Sayyid Muhammad bin Abdullah Sagaf dan Kiai Al-Haj lali anak jeneng antum Ustaz, Kiai Al-Haj Muhibbullah dan para kiai yang lain, para asatid, alim ulama, masyayikh, guru-guru ngaji semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, sehat wal afiyat zahir batin. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Neka bahasa Indonesia paham tak paham? Paham? Hah? Lebih campur ki? Bahasa Inggris. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia. Insyaallah kita dijadikan manusia yang mulia. Allahumma. Semoga kita mengingat-ingat orang yang mati, kita kelak mati diingat-ingat oleh orang-orang yang setelah kita. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan siapa orang mani'tana bimautihim, barang siapa orang yang perhatian, orang yang kamun perhatian kepada orang-orang pun sobung umur, tak tahu orang tuana, napa tetanggana, napa guruna, dia perhatian, kirim Fatihah, kirim doa, kirim apapun itu, sedekah angki orang tua, insyaallah mun sampean sobung umur, beda orang-orang setelah sampean akan perhatian kepada kita. Allahumma. Makanya insyaallah sebab kita hadir di tempat ini untuk mengingat orang yang sudah meninggal. Kita hadiahkan hadiah pahalanya untuk mereka semuanya. Semoga kita kelak meninggal, kita selalu diingat orang-orang setelah kita. Banyak orang yang mengirimkan Fatihah buat kita, mengirimkan pahala untuk kita semuanya, sehingga kita di kuburan makmur dengan pahala. Allahumma. Allahumma. Diceritakan beda cerita. Setong kitab neka beda cerita orang alam kubur nega seperti mon malam Jumat. Biasanya orang malam Jumat nega beda apa? Yasinan kan nengki, beda tahlilan, napa boleh? Tiba orkesan beda. Osabung. Alhamdulillah. Kan malam Jumat, masya Allah, kegiatan-kegiatan yang dibawa oleh orang-orang terdahulu untuk mengingat mereka orang yang sudah di alam kubur. Diceritakan ketika seseorang di alam kubur ini, ada orang setiap malam Jumat keruyuan pak. Napa keruyuan nega? Enggak beda ngakanan nega mayoran. Wah, beda setong sing di alam kubur nega tak norok dulu. Apa nega? Ngakan tibi,
sing lemak lebih nika orang rombonganmu mayoran rebutan beda sing dapat jukok kepala ini tok ono sing tok segone tok ada yang dapat cuman tempatnya tok ndak itu apa-apa karena kerebutan gak sampean rebutan ya apa satu piring direbut orang 10 wow tumpes gitu. Tapi pada setong orang ini sing sabung umur iki tak norok mayoran di tibi alhamdulillah subhanallah sampai berapa hari berapa tahun sampai malam Jumat sing berapa tahun melok-melok mak norok bonjong kenapa kok sekarang ikut-ikut mayoran sama-sama mayoran sudah sana iya biasa nih setiap malam Jumat anak saya itu baca Fatihah Al-Fatihah ila Pak Slamet Al-Fatihah di Fatihah. Jadi saya tidak ikut mayoran, anak saya setiap malam Jumat dikirim Fatihah, setiap hari ngirim Fatihah, tidak butuh makanan dari orang lain. Orang-orang mayoran Al-Fatihah ila hadrati habibillah wa ila ruhi walidina walidikum muslimin muslimat, jadi campur dari satu. Tapi enggak, anak saya khusus untuk saya semua. Alhamdulillah. Semakin anak saya sobung umur, enggak ada yang kirim Fatihah lagi, enggak ada untuk meneruskan daripada Fatihah tersebut. Akhirnya apa? Mayoran bareng-bareng. Mayoran bareng-bareng. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, didik anak-anak sampean bukan nanti kelak sugih. Target anak sampean bukan menjadi orang yang kaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Target anak sampean bukan berarti anak yang jabatannya tinggi, benih. Akan tapi target anak-anak sampean jadi anak-anak si saleh salehah. Karena apa? Mun sampean di anak si saleh salehah bisa ngirim fatih, ngirim sedekah angkui orang tu. Alhamdulillah. Mun sampean di anak kudu dadi sugih. Ayo kerja alako kan iki tak di alako Karangsono apa iki Kendang tak di alako Malaysia terbang Malaysia usaha sampai Malaysia kan iki orang tua sakit orang tuanya sakit apa kirim ATM ya musabung umur kirim ATM beda ATM kuburan beda apa sabung makanya mohon sampean perhatikan anak sampean didik untuk setelah sampean ketika sallallahu alaihi Muhammad. Ada itu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah nggih saudara saya keluarga saya Habib Muhammad Habib Mahdi membuat hall untuk mengirimkan hadiah kepada orang tuanya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi satu bentuk berbaktinya anak kepada orang tua. Alhamdulillah, amin ya rabbal. Beda cerita boleh sampai lebur cerita ki nggak orang TK lebur cerita beda cerita orang tua tak toman belajar, tak toman majelis ilmu, adzikir tak poron. Odi penuh maksiat, ngelanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Di anak setong neka sakit, orang tua neka sakit. Akhirnya deket-deket mau meninggal, ya Allah, inget mun bulu sobung umur siapa sing kirim Fatihah nika anak bagi setong nika. Akhirnya anak nika si setong titip pagi ambek setong ustad Kiai Muhib nggih kula wasiat mbek sampean niki saya sudah sakit ya, saya sudah sakit, hidup saya kotor penuh dengan maksiat, lupa tak bejeng, tak sedekah, tak puasa, tak napa-napa, tak amal ibadah sama sekali. Jangan sampai anak gula neka pada nggak boleh, tak bejeng sama sekali. Titip ki ajari sholat, ajari puasa,
ajari sedekah, ajari maca Al-Qur'an. Akhirnya sobung umur nih orang. Orang yang tak toman taat nih sobung umur. Namanya orang sobung umur punya maksiat pak. Kan engki buk alam kubur. Kan engki smackdown. Tapi alhamdulillah sebelum sobung umur neka orang tua neka wasiat. Yai wasiat ke ajar lagi anak kula, ajari Al-Qur'an, ajari puasa, ajari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engki subhanallah tak bisa baca Al-Qur'an. Ajarin baik kiai. Ayo jom maca. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya baca Bismillah. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. Pun tak bisa napa boleh. Cuman pertama bisa Bismillah. Tak bisa Al-Fatihah. Napa Al-Fatihah. Biasanya orang jebo-jebo sing kotek-kotek nih kan bener Al-Fatihah. Hati-hati salah nih kaki. Napa boleh waqiah tak bisa nih orang. Akhirnya kiai becong nih kak Bismillah nih. Bacaan Bismillah hadiahkan kepada orang tua sampean ki. Maca Bismillah. Hadiah pahalanya sambungkan kepada orang tua. Bismillah tak napa-napa, tak Fatihah, tak Yasin, tak tahlil, tak waqiah, tak napa-napa pun. Bismillahirrahmanirrahim pun subhanallah. Beda orang mimpi, orang sing sombong umur gara-gara maksiatnya kan, subhanallah dalam kenikmatan yang begitu hebat. Padahal nih orang kan tak taat sama sekali ki. Mak bisa dapat kenikmatan yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Apa sebabnya? Jawab be orang ini kan apa? Alasannya setong bulan di anak si saleh, anak si belajar sampai setong kiai ajari ajaran Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanda Bismillahirrahmanirrahim neka bacaan Bismillahirrahmanirrahim hadiahkan baik kula sebab ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Allahumma napa boleh anak sampean Al-Fatihah, Yasin, Waqiah di ilmu fikih, di ilmu nahwu, di ilmu Al-Qur'an, tafsir dan lain sebagainya. Insyaallah mun sampean di anak si saleh salehah ki sampean dosane ampuni sepora sareng Allah Subhanahu. Allahumma Pak. Tujuannya sampean punya anak itu seperti itu. Jadikan anak yang soleh soleha. Jadikan anak itu bener S1, S2, S9 S9 Samsung gitu. Apa? SS profesor tapi tak bisa bismillah, tak bisa ngirim Fatihah, tak bisa ngirim tahlil. Apa fungsinya punya anak sampean? Tak tanya sampean ki, punya bayangkan ki, sampean bayangkan punya anak 5. Punya anak 5 ki. Di anak 5. Sing setong S1, profesor, doktor. Napa boleh? TK, mbumun pengaji. Tak tahu lah napa boleh neka. SSS etalase apa boleh. Tapi tak di satu pun yang solehah. Apa fungsinya sampai punya anak? Sama sekali tidak bisa kirim Fatihah. Buat apa sampai punya anak? Mending sampai tidak usah nikah, tidak punya anak daripada anda nikah punya anak ngerepotkan anda di akhirat. Awwalu ma yata'allaqu bihir rajul ahluh wa auladuh. Nanti yang bakal nuntut sampean sedejenega, sing bakal nuntut benih musuh pak. Sing bakal nuntut di akhirat neka benih musuh sampean banyak musuh alam dunia neka benih neka sing nuntut sampean alam akhirat. Tapi sing pertama nuntut sampean anak sampean, istri yang sampean sayangi bakal nuntut sampean. Sing sampean pernah alam dunia, di alam dunia sampean sekarang ini, ayo bu pakai godong, burun pak panas. Ini kau orang sing nuntut sampean neka. Ayo bu tutup aurat. Tak usah anggui baju seketat-ketat neka orang sing nuntut. Boh, tak nyaman tak ketat.
Kan iki orang nikah sing nutut sampean. Tak purun, Beb. Sudah saya nasihati, Beb. Terus wis, mana tok? Ndak mau, Beb. Wis, selesai Anda nasihat sampai dari situ. Anak sampean suruh sholat, anak sampean suruh belajar, ndak mau, Beb. Wis. Cukup sampai ngono tok. Cukup. Kalau anak sampean ndak makan, satu hari ndak mangan, sedina tak ngakan. Sehari tak ngakan, bayangkan. Wah, cari sedesa, se-RT. Kaman nek arep, pen. Mata ngakan, pen. Sakit, pen. Tak purun ngakan, tak ngakan, terus. Kan iki. Tak purun aja Mbak Mbi iki. Terus kenapa? Kepingin anaknya ngakan. Kan usaha semaksimal mungkin. Lah sampean usaha untuk jadikan anak saya soleh, mereka perlu usaha, Pak. Perlu usaha. Tak purun. Dinalah, loh. Iki perlu jiretan lebokno kali kentirno. Ana wong ngene kene julekno apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sampean mendidik anak si soleh neka, Pak, perlu usaha. Kerahkan semua tenaga sampean, perlu cambuk, perlu pecut, perlu lo harus tega sampean. Karena apa? Mun sampean tak tega ilam dunia, sampean lebih bejat nek anak sampean, mun tak taat dekat Allah Subhanahu wa taala, sampean bakal dituntut ambek anak sampean. Sampean tar ke masjid, anak diskotik. Sampean tar majelis ilmu, istri tak majelis ilmu, hati-hati. Hati-hati sampean. Mun masuk surga Allah Subhanahu wa taala panggil. Anak sampean in neraka karena tak taat orang tua, saya taat. Tak ngajak anak, tak ngajak istri, dipanggil sama anak sampean, dipanggil istri sampean. Saya masuk neraka kata anak, istrinya saya masuk neraka kata istri, dipanggil orang tua. Gini. Tidak bisa ya Allah. Ini ya Allah tidak pernah ngajak saya untuk majelis ilmu ya Allah. Tidak pernah ngajak sholat, tidak pernah ngajak ke masjid, tidak pernah ngajak majelis ilmu ya Allah. Dia berangkat sendiri, tidak pernah usaha untuk saya bagaimana ngerti ilmu ya Allah. Masukkan ke neraka ya Allah. Bapak soro, Pak, dimasukkan ke neraka bareng anak dan istrinya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamat semuanya. Amin Allahumma. Hati-hati hadirin gitu. Hati-hati. Sallallahu alaihi Muhammad. 20 menit. Terus ki 5 menit boleh. Kaping 2, pastikan anak-anak sampean giat belajar ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giat. Jadikan anak-anak sampean mereka semangat untuk menuntut ilmu. Orang yang di ilmu mereka, Pak, sukses mereka hakikatnya, Pak. Orang yang di ilmu mereka benih ilmu PPKN, benih ilmu EIPA, benih ilmu Nabi Muhammad. Beda setong syair. Akhu ilmin hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wadul jahli wa huwa yamshi ala thara yadhunnu minal ahya wa huwa adimu. Orang yang di ilmu, ustadz, kiai, santri, habib dan lain sebagainya, orang yang di ilmu, akhu ilmin hayyun khalidun ba'da mauti, hakikatnya mereka orang hiodi kekal meskipun pun sobung umur. Orang yang di ilmu mereka hakikatnya odi. Loh, sobung umur beb, odi mereka, odi. Tanya begu lagi, Syekh Abdul Qadir Jailani sobung umur apa tak sobung umur? Sekarang yang dibaca manaqib siapa? Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Orang yang sobung umur tapi ilmunya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Dik napa sobung umur? Sobung umur tapi baca nek Maulid Habsyi ki.
Maulid Habsyi seakan-akan hidup bersama kita. Ratibul Haddad, siapa sih ngerti pagi? Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad. Kama Habib Abdullah nikah sabung umur Pak, tapi subhanallah sampai Pasuruan, sampai Banyuwangi, bahkan seantero negeri yang belum membaca Ratibul Haddad. Seakan-akan odi, hakikatnya odi. Mana pengarang-pengarang kitab Safinatun Najah Al Habib Ahmad bin Umar Asyatiri, mana? Sabung umur Pak, kan engki. Tapi setiap pondok membaca kitab Safinatun, hakikatnya odi, kan engki. Hakikatnya odi, hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi rami. Padahal persendian mereka pun sabung umur kubur ambek orang-orang sabung. Kita tanya Pak Bulu, Nabi Muhammad kan sabung umur Pak, tapi subhanallah kita rasakan syariatnya sampai sekarang berkat ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham ki? Paham tak paham nih kak? Makanya hakikatnya ilmu nih kak odi. Sebaliknya wadul jahli wahwa yamshi ala thara, orang sing bodoh, tak tahu ilmu, tak tahu syariat Nabi Muhammad. Apa om iki kira? Sallallahu alaihi Muhammad. Wadul jahli wa huwa yamshi ala thara. Tapi orang bodoh, tak tahu ilmu sama sekali. Apa rukun sholat, apa neka puasa, apa neka sholat, syarat sholat, si membatal lagi sholat, tak tahu sama sekali. Wadul jahli, dalam masa bodoh, keadaan bodoh, tak tahu ilmu sama sekali, tak tahu man monduk, tak tahu man belajar madrasah, tak tahu man TPQ sama sekali. Wah huwa yamshi ala thara. Odi Pak, odi adan kita semua nih, ada hidup di kalangan kita semua. Yadunnu minal ahya wa huwa adimu. Tapi orang-orang mengira sobung umur neka. Kenapa? Tak di manfaat, tak di ilmu neka, tak di manfaat sama sekali. Mun sobung umur mate, sekaya mati kayanya, yang punya jabatan mati jabatannya. Bukti siapa? Fir'aun neka raja kan engki. Fir'aun mate, kerajaannya mah. Qarun kan kaya kan engki. Qarun estate, kekayaannya juga mati semuanya. Tapi alim ulama, orang-orang soleh ketika sobung umur ilmunya tak mati. Kiai Hamid sobung umur beda santri, beda pondok, beda ilmu-ilmu yang diajarkan oleh santri-santrinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan manfaat lagi, makanya pertaruhkan anak sampean untuk ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala bukuku semenit. Allah subhanahu wa ta'ala ajaraki Nabi Muhammad. Lihat ya, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Ini Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, waqul, katakanlah, berdoalah, zidni, tambahkan kepadaku ilma, beda orang sing lebih kealiman Nabi Muhammad sabung yakin sungguh ongkuan. Nabi Muhammad neka orang sing paling alim. Karena ini syariat mereka melewati Nabi Muhammad, tapi Allah mengajari kepada Nabi Muhammad, waqul Muhammad, berdoalah, zidni, tambahlah kepadaku, tambah lagi gula ya Allah ilmu. Nabi Muhammad mereka orang yang paling alim, tapi masih diajari oleh Allah agar supaya bertambah mak bedo orang kondang mereka kendang, tak nabi, tak rasul, tak ustad, henengki, tak habib boleh, tak doa ya Allah
mun doa ki rizki si barokah ya Allah, tak barokah tak di ilmu ya Allah, tak petinggi ya Allah, petinggi korupsi mbak nu kan ini tak di ilmu, tapi berdoa ya Allah di ilmu ya Allah. Jadi aki anak-anak gula si soleh-soleha ya Allah di ilmu ya Allah. Anengki bukti nih Pak, ilmu nih bukti kehidupan yang kekal orang sing endil ilmu. Mon jabatan 5 tahun, anengki mari 5 tahun kecrek, anengki makanya 5 tahun ya kau. Boh, mare korupsi iki. Muntah. Mare Pak. Tapi orang di ilmu nggih sik muda. Tojo ya atas iki. Alhamdulillah. Kan iki Zat. Sik muda, tapi tojo ya atas. Tapi tua tambah atasan boleh kan ini muda atas napa boleh tuh tua, tapi mon orang di harta di jabatan entek jabatannya mari tojo ibu mon entek hartana edan kan ini kebakaran wes tak sadar diri sudah langsung kemana dan kemana karena ini bahaya ilmu ki ilmu yang pertama mereka sampaikan ilmu dari aki untuk yang utama anak-anak sampean, khususnya untuk sampean dan anak sampean jadikan ilmu tujuan utama karena ilmu akan kehidupan yang kekal di dunia sampai akhirat. Yang kedua, sampai perhatikan anak-anak orang-orang tua yang sudah meninggal, insya Allah sampai akan diperhatikan kepada atas orang-orang yang sampai nanti setelah meninggal, insya Allah banyak yang mengirim doa kepada sampai Allahumma insya Allah yang sedikit ini menjadi ilmu manfaat, menjadi ilmu barakah, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillah. Al-Fatihah.